penentuan kadar protein secara Lowry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya Irma Amelia, Saya Fadila Farahija, saya Mirani Putri Sulawesi, saya Nabil Yati. Pada video kali ini kami membahas tentang penentuan kadar protein secara Lowry. Selamat menyaksikan. Protein adalah senyawa organik kompleks yang memiliki bobot molekul tinggi dan merupakan suatu polimer dari monomer pada asam amino. Protein ini banyak terkandung dalam berbagai jenis makanan seperti susu, telur, daging, dan biji-bijian. Fungsi protein ialah sebagai penyedia bahan untuk pertumbuhan dan sebagai pemelihara sel-sel pada jaringan tubuh. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kadar protein pada suatu sampel yaitu metode Lowry. Metode ini didasarkan pada kombinasi antara reagen Biuret dengan reagen Folin COCl-TU yang akan bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan dalam protein. Reagen ini digunakan untuk mendeteksi gugus-gugus fenolik, dan dalam keadaan basa, ion tembaga divalen dengan ikatan peptida yang mereduksi Cu2+ menjadi tembaga monovalen. Dalam analisa protein, reagen Folin COCl-TU dapat mendeteksi residu oksidasi di mana gugus fenolik tirosin akan mereduksi fosfotungstat dan fosmolibdat yang terdapat pada reagen tersebut menjadi tungsten dan molibden yang berwarna biru. Hasil reduksi ini kemudian dapat dianalisa lebih lanjut dengan melihat puncak absorpsi yang lebar pada daerah panjang gelombang sinar tampak, yaitu 600 sampai 800 nanometer. Adapun keuntungan metode Lowry ini bahwa metode ini lebih sensitif 100 kali daripada metode Biuret, sehingga sampel protein yang dibutuhkan lebih sedikit. Batas deteksinya berkisar pada konsentrasi 0,01 mg per liter. Namun metode Lowry lebih banyak interferensinya akibat kesensitifannya. Pada intinya, metode Lowry ini mengukur kandungan protein sampel yang rendah. Warna biru yang terjadi oleh pereduksi Folin COCl-TU disebabkan oleh reaksi antara protein dengan ion kuprit dalam alkalis dan terjadi reduksi garam fosmolibdat fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan yang ada pada protein. Karena kandungan kedua macam asam amino tersebut bervariasi pada berbagai macam protein, maka intensitas warna yang ditimbulkan per miligram protein pun berbeda. Prinsip kerjanya metode ini, pada prosesnya akan terjadi reaksi kompleks antara protein dengan reagen Folin. Prosedur percobaan yang pertama pada tabung 1, ditambahkan volume BSA yaitu 0 ml, Aquades 1 ml, larutan C 5 ml, dan larutan Folin sebesar 0,5 ml. Untuk tabung 2 ditambahkan larutan BSA 0,2 ml, Aquades 0,8 ml, larutan C 5 ml, dan volume larutan Folin sebesar 0,5 ml. Untuk tabung ketiga, larutan BSA yang ditambahkan sebesar 0,4 ml, Aquades 0,6 ml, larutan C 5 ml, dan reagen Folin sebesar 0,5 ml. Untuk tabung reaksi keempat ditambahkan BSA 0,6 ml, Aquades 0,4 ml, larutan C sebesar 5 ml, dan
regenfolin sebesar 0,5 ml. Untuk tabung kelima ditambahkan BSA 0,8 ml, Aquades 0,2 ml, larutan C 5 ml, dan regenfolin 0,5 ml. Untuk tabung ke-6 ditambahkan BSA 1 ml, Aquades 0 ml, larutan C 5 ml, dan regenfolin 0,5 ml. Kemudian sampel dibiarkan selama 30 menit. Setelah itu, ukurlah absorbansi dari setiap sampel. Dengan masing-masing tabung reaksi dilakukan sebanyak 2 kali pengukuran atau secara duplo. Untuk sampel yang pertama atau tabung reaksi pertama dijadikan sebagai blanko. Jadi metode Lowry ini adalah teknik penentuan kadar protein menggunakan regenfolin cell TU yang memiliki sensitivitas tinggi untuk konsentrasi protein rendah. Prosesnya meliputi yang diawali dengan preparasi sampel, kemudian dari prinsip reaksinya yaitu regenfolin cell TU mendeteksi gugus fenolik pada residu tirosin dalam protein. Mekanisme bahwa gugus fenolik mereduksi fosfotungstat dan fosmolibdat menjadi tungsten dan molibdenum, menghasilkan warna biru.
Keunggulan dari metode ini dapat mendeteksi protein dalam konsentrasi sangat rendah dengan akurat. Penentuan kadar protein secara Lowry melibatkan dua reaksi. Pada reaksi antara Cu2 dan protein yang dilakukan dalam kondisi alkalis, dan ion Cu2 direduksi menjadi Cu1. Ion Cu1 kemudian akan mereduksi reagen Folinsio-Sel Tu yang terdiri dari kompleks fosfomolibdat dan fosfotungstat. Proses ini menghasilkan heteropolimolybdenum blue karena adanya reaksi oksidasi pada gugus aromatik atau rantai samping asam amino yang dikatalisis oleh ion Cu. Reaksi ini akhirnya menghasilkan warna biru yang intens. Perbedaan jumlah kandungan asam amino pada sampel protein akan menyebabkan perbedaan intensitas warna biru yang ditimbulkan, di mana pada tabung reaksi dengan volume BSA 0,6, 0,8, dan 1 ml, intensitas warna birunya lebih tinggi. Semakin tinggi konsentrasi larutan protein BSA, maka semakin pekat warna biru yang dihasilkan. Proses inkubasi dilakukan agar terjadi penataan berulang kompleks biru di mana awalnya tidak stabil, menjadi kompleks berwarna biru yang stabil dengan intensitas warna yang lebih tinggi. Spektrofotometer mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada kuvette. Sebagian dari cahaya akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Hasil pengukuran absorbansi pada sampel larutan BSA dengan menggunakan spektrofotometer pada volume larutan BSA 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml. Nilai absorbansi rata-ratanya secara berturut-turut dapat dilihat pada tampilan di layar. Dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan konsentrasinya secara berturut-turut sebesar 0,00, 0,052, 0,0124, 0,955, 1,334, dan 0,498. Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel larutan BSA dengan volume 0, 0,2, dan 0,4, dapat diketahui bahwa konsentrasi berbanding lurus dengan nilai absorbansi. Hal tersebut terlihat dari peningkatan konsentrasi yang diikuti oleh peningkatan absorbansi. Namun pada sampel larutan BSA dengan volume 0,6, 0,8 terjadi peningkatan drastis pada nilai absorbansi dan konsentrasi. Setelah itu pada volume 1 ml terjadi penurunan nilai absorbansi dan konsentrasi. Kesalahan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh faktor penambahan volume larutan yang tidak tepat, kontaminasi oleh zat lain, dan proses inkubasi yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. Sekian video pembahasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.